Rasulullah Nabi ya ba'da. Pertama-tama marilah ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa sambung kembali ya silaturahim kita di tengah suasana yang tidak mendukung ya. Tidak lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, salawat serta salam mari kita kirimkan pada baginda Nabi. Baik, kali ini kita akan diskusi perihal wakaf di tengah kondisi sekarang ini pandemi global virus corona. Ya, saya izin untuk share screen. Ya, ya tentunya wakaf banyak yang sudah paham ya apa itu wakaf. Saya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kawan-kawan lain bahwa wakaf itu begitu penting untuk kita dan juga masyarakat dan juga negara ya. Tidak, jadi kalau kita ngelihat Islam itu mengatur tidak hanya unsur spiritual saja, ibadah saja, tetapi juga mengatur perihal masalah kehidupan di dunia, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial. Dan instrumennya itu sangat banyak sekali ya. Kalau kita mau sosial, ada instrumennya. Kalau kita mau bisnis, ada instrumennya. Nah, masing-masing ini dalam Islam itu sudah dijelaskan dengan sangat panjang lebar, ya, sehingga kita bisa memilih instrumen mana untuk peruntukan yang mana. Ya. Nah, untuk sosial, instrumen keuangan Islam itu ada banyak. Ada qardul hasan, ada zakat, ada wakaf, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu sudah banyak dibahas oleh kita semua. Kita coba ingin fokus kepada wakaf yang memang berbeda dengan zakat, ya, dengan qardul hasan, ya, karena memang wakaf ini menstreskan itu perihal masalah sustainable ya. Perihal masalah sustainable. Kalau kita semua ingat ya, bahwa bagaimana Universitas Al-Azhar ya di Mesir, kalau kita punya teman yang sekolah di sana, orang Indonesia yang sekolah di sana, coba kita tanyakan, mereka bayar sekolah nggak? Ternyata mereka tidak bayar sekolah, karena memang sekolahnya sudah dibiayai oleh wakaf produktif. Dan ada suatu masa di mana Al-Azhar itu begitu suksesnya, sampai-sampai kemudian pemerintah Mesir itu pinjam uang ke Al-Azhar University. Nah, itu dahsyatnya wakaf ya. Dan kalau kita kembali kepada Indonesia, wakaf itu sangat luar biasa. Nah, hanya saja kendalanya adalah optimalisasi, sosialisasi, optimalisasi, dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang masih merupakan PR bagi kita. Dan itu justru harus tidak membuat kita bermalas-malasan, justru itu malah harus menantang kita. Kalau kita melihat sesuatu yang masyarakat belum paham tentang wakaf dan sebagainya, akhirnya membuat kita malas, nah itu sayang sekali. Ingat bahwa Allah itu akan melihat prosesnya. Sehingga kalau kita diam saja itu kita tidak termasuk dalam bagian proses untuk mendakwahkan wakaf itu sendiri. Jadi kita harus semakin tertantang ketika kemudian ada suatu permasalahan. Nah, sekarang permasalahannya itu sosialisasi, tata kelola dan sebagainya. Kita tertantang untuk itu, ya. Biarlah nanti mungkin ada yang akan menanyakan kapan sih sebetulnya kita akan menikmati wakaf itu. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih melihatnya adalah sudah seberapa jauh kita itu mengembangkan wakaf. Jadi yang saya pikir itu bukan kapan sih kita akan menikmati wakaf, bukan. Tapi apakah waktu yang Allah berikan pada kita, saya dan Anda semua, itu kita sudah cukup optimal untuk kemudian mengembangkan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam untuk ekonomi dan sosial. Ya, karena bisa jadi bahwa kita nanti ada di suatu masa di mana Allah memanggil kita,
kita, kemudian kita nggak ada di dunia lagi, dan wakaf belum terasa dampaknya. Ya, bisa jadi bahwa nanti buah dari wakaf itu akan ada di anak cucu kita. Nggak masalah. Yang penting kita sudah meletakkan satu batu bata untuk perencanaan pembangunan suatu istana. Nah, itu. Istana itu tidak akan mungkin bisa berdiri ketika tidak ada batu bata yang dihimpun oleh orang-orang yang mengisi batu bata tersebut. Maka tidak akan jadi. Jadi batu bata yang satu itu pun itu menjadi sangat penting, karena kalau kita lihat dari luar akan kelihatan celahnya ketika kemudian istananya sudah jadi tapi ada satu batu bata yang tidak ada di situ. Maka akan keindahan istana itu akan ternoda. Jadi satu batu bata itu begitu penting. Nah, apakah satu batu bata itu? Itulah usaha kita untuk mengembangkan wakaf itu. Oke, apa itu wakaf? Jadi kalau kita melihat hadis, tentunya ini hadis yang sudah kita pahami semua, ya, bahwa ada 3 perkara penting: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Ini yang selalu saya ingatkan pada diri saya sendiri dan juga kawan-kawan. Ini hadis ini sangat luar biasa, ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah, sebelum saya ke sedekah jariah, ya, saya mau yang kedua lainnya dulu. Doa anak soleh. Doa anak soleh ini, bagaimana mungkin kita bisa menciptakan anak soleh kalau orang tuanya tidak melakukan suatu pendidikan? Itu sangat susah sekali. Orang tua mungkin bisa meletakkan anaknya ke sekolah agama sehingga anaknya itu bisa mempunyai pendidikan yang bagus. Tapi orang tua sendiri yang kemudian directly itu harus mendidik anak supaya apa? Tercipta bonding kepada orang tua. Begitulah orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita. Orang tua itu mengajarkan kepada kita itu directly langsung kepada kita sehingga tercipta bonding antara kita semua kepada orang tua kita. Dan ini yang kemudian yang mungkin berbeda dengan fakta-fakta yang umumnya terjadi di lapangan, terutama adalah di negara barat, ya. Saya tahun lalu itu ke sekitar bulan Oktober itu, saya pas kebetulan ada acara di Amerika gitu, ya. Ngobrol dengan orang-orang sana, orang-orang yang sudah tinggal lama di Amerika dan sebagainya gitu, ya. Itu mereka pada umumnya ketika mereka itu sudah dapat pekerjaan, sudah lulus S1 dan dapat pekerjaan, itu mereka itu ingin keluar dari rumah orang tua sehingga akan menikmati kebebasannya. Nah, coba bayangkan betapa sedihnya orang tua ketika kemudian ditinggal anaknya dan anaknya itu secara jarang-jarang nanti akan ketemu atau akan silaturahim kepada orang tuanya. Itu orang tua akan sangat sedih sekali. Dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan bagaimana anak itu orang tua harus directly, ya, mendidik anak supaya tercipta bonding. Sehingga tugas kita adalah kemudian bagaimana kita juga harus menciptakan bonding kepada anak-anak kita, ya, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya. Ya tentunya anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua akan mendapatkan pahala ketika orang tuanya meninggal. Ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat ini juga bagian dari tidak terputusnya amalan. Makanya ini sudah sering saya katakan, ya, bahwa ketika kita ada potensi, ya, ada potensi untuk bagaimana kita bisa sharing ilmu, maka ketika kita melihat waktunya oke, terus kemudian kita tidak ada urgent yang mendesak dan sebagainya, maka kita terima saja tawaran itu, ya. Karena itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat, untuk kita bisa menjalankan atau melaksanakan hadis ini, ya. Sehingga kalau sebisa mungkin kita terima. Ilmu yang bermanfaat seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah kita diskusi, kita saling tambah ilmu dan sebagainya, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, yang nantinya akan kalau ilmu itu dipakai terus menerus, itu semua orang yang dulu pernah mengajarkan ilmunya akan mendapatkan pahala.
Dan juga sedekah jariah. Ya, sedekah jariah salah satunya adalah wakaf. Ya, wakaf juga apabila kita memberikan, ya, memberikan dana atau bahan material yang baik itu uang maupun fisik, ya, material fisik untuk masjid, maka setiap orang yang sholat di sana itu akan ada pahala kepada orang yang berdonasinya. Coba kita bayangkan ya, kalau kita tahu Ben Collins Street yang ada di Singapura itu adalah salah satunya ada masjid wakaf yang kemudian Al-Junaid itu adalah wakifnya. Al-Junaid itu meninggal tahun 1852. 1852 itu dengan sekarang itu berarti sudah sekitar 150 tahun. Anda kalau datang ke sana itu masjidnya itu tambah besar. Ya, terakhir saya ke sana itu tahun lalu, ya. Itu saya melihat ketika kita masuk di bawah itu ada basement. Dan saya udah ketemu sama kolega saya yang handle masalah itu, ya, Zaini Usman yang di Waris itu atasnya akan dibongkar untuk dijadikan tempat untuk jemaah. Jika akan tambah besar. Bayangkan, setiap orang yang sholat di sana itu akan ada pahala pada siapa? Al-Junaid. Ya, sampai dengan sekarang. Walaupun dia meninggalnya 1852 kalau tidak salah. 150 tahun itu dia dapat pahala terus. Ya. Nah, inilah yang kemudian harusnya memotivasi kita supaya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ya. Oke, saya lanjut. Menurut undang-undang, ya, wakaf ini adalah definisinya semacam ini, ya, memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, ini wakaf ini di sini yang saya pentingkan di sini adalah untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Sehingga kadang-kadang ya permasalahan kenapa wakaf itu tanah kemudian tidak optimal, kadang-kadang itu memang yang diinginkan oleh wakif itu tidak bisa dipenuhi oleh nazir. Dan ini bahkan bukan kadang-kadang ya, tapi sering. Bisa karena nazir itu tidak mampu, atau bisa karena visibility-nya itu tidak masuk. Tidak masuk itu artinya tidak visible untuk dilakukan. Misalnya ada tanah wakaf yang kemudian sebelahnya masjid. Nah, tanah wakaf tersebut oleh wakif itu diminta untuk didirikan masjid juga. Lah buat apa? Sebelahnya ada masjid, terus ada tanah kosong mau dibuat masjid lagi. Itu kan kalau dibuat yang lain untuk mendukung masjid yang sudah ada, nah itu mungkin akan sangat menguntungkan. Ini yang makanya itu menjadi tugas nazir untuk kemudian bisa melobi wakif ketika mengemukakan intensinya, niatnya, itu adalah supaya diarahkan untuk kesejahteraan umum. Tidak perlu untuk ke yang spesifik yang nanti akan memberatkan nazir. Oleh karena itu nazir memang dalam hal ini harus yang dia punya kemampuan untuk bisa melihat ke depan, ya, bisnis, sosial, ekonomi, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan wakif supaya maksud dari wakif itu bisa diarahkan untuk sesuatu yang lebih produktif, yang lebih bisa dijalankan dan tidak idle gitu ya. Oke, wakif siapakah wakifnya? Masyarakat, ya. Semua orang bisa menjadi wakif. Sebetulnya kalau saya dulu pernah sekitar mungkin sebulan yang lalu ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya ada di suatu forum di Surabaya dengan panelisnya adalah Prof. Noh, Ketua BWI sekarang. Beliau pernah menjadi Menteri Informasi, beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan. Nah, ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan, itu beliau berinisiatif bagaimana agar dana alokasi yang diberikan kepada Departemen Pendidikan itu setiap tahun, kan periode itu kan 5 tahun ya, setiap tahun itu disisihkan 4 triliun. Ya, disisihkan 4 triliun, tentunya dengan persetujuan DPR, dan akhirnya DPR setuju. 4 triliun ini kemudian diproduktifkan.
Tahun depannya disisihkan 4 triliun, kemudian berarti total pokoknya 8 triliun, sama-sama diproduktifkan. Hasil dari produktivitas itu, itulah yang kemudian kita kenal sebagai LPDP. Nah, itulah yang kemudian cikal bakalnya LPDP. Jadi cerita di balik LPDP itu semacam itu. Sebetulnya apa yang beliau lakukan itu sama persis dengan konsep wakaf, hanya saja bedanya adalah kalau wakaf itu nanti ada pencatatannya. Ada pencatatan bahwa ini wakaf, ini akte ikrar wakaf dan sebagainya. Tapi konsep secara fisik ya, itulah yang sebetulnya wakaf. Kenapa? Karena 4 triliun setiap tahun itu tidak boleh diambil pokoknya. Dan ini memang ciri-ciri wakaf. Sehingga kita patut untuk berapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Nuh. Karena dengan adanya LPDP ini maka banyak orang Indonesia yang kemudian bisa dapat pendidikan di luar negeri sehingga punya wawasan yang lebih luas. Jadi wakif masyarakat ini umum ya, termasuk pemerintah ada di sana. Harta benda ada tanah, uang, haki dan lainnya. Harta wakafnya ya maksudnya. Tanah sudah umum, wakaf juga semua. Haki itu begini. Saya misalnya hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Jadi saya menulis buku, kemudian hakinya itu hak itu kemudian saya wakafkan. Artinya apa? Buku itu tetap saya jual. Tetap orang beli buku itu, tetapi revenue dari buku itu setelah dikurangi biaya-biaya dan lain sebagainya, yang sebetulnya royalti yang harusnya saya terima, itu tidak saya terima, tetapi kemudian saya berikan kepada untuk sosial dan yang lain-lainnya. Itulah yang kemudian disebut sebagai haki. Bisa juga karena penemuan. Sebetulnya mirip dengan kalau Bapak Ibu sekalian tahu cerita bagaimana mantan presiden kita almarhum Bapak Habibie. Beliau itu penemuan atas komponen-komponen di pesawat ya, kalau nggak salah waktu itu apa yang di Eropa itu Airbus ya. Airbus itu penemuannya Pak Habibie. Jadi royaltinya luar biasa itu ya. Saya memang nggak punya data tentang itu ya, tetapi yang saya tahu adalah bahwa setiap pesawat itu take off, di mana pesawat tersebut menggunakan teknologinya Pak Habibie, itu Pak Habibie akan menerima sekian dolar. Setiap take off, bayangkan. Anda coba lihat ya kondisi normal, bukan sekarang waktu corona ya. Anda coba datang ke Juanda ya. Anda lihat berapa pesawat Airbus ya. Katakanlah misalnya setiap pesawat Airbus itu ada idenya Pak Habibie. Berapa yang take off? Itu baru Juanda, baru 1 hari, belum besok, belum 2 hari lagi dan sebagainya. Nah kalau royalti semacam itu nanti akhirnya masuk ke rekeningnya Pak Habibie, makanya kemudian Pak Habibie membuat yayasan untuk mensekolahkan anak-anak itu adalah hasil dari penemuan-penemuan royalti yang beliau ciptakan yang kemudian beliau berikan kepada yayasan itu. Nah itu adalah konsep wakaf ya. Nazir ini ada pengelola, bisa individu ataupun institusi. Tetapi yang diarahkan sekarang adalah institusi. Karena bagaimanapun juga kalau wakaf itu kan nazir harus mengelola. Nah kalau mengelola itu kan kecenderungannya itu kan menjadi lebih baik. Ya kalau amanah, nazir itu aman dan sebagainya itu kan berkembang terus-menerus menjadi semakin berkembang sehingga tidak mungkin urusan yang bertambah kompleks itu bisa ditangani selalu hanya dengan satu orang. Itu agak susah. Karena ada urusan keuangan, ada urusan hukum, ada urusan apa. Sehingga yang bagus adalah dibuat institusi. Kemudian manfaat wakaf. Setelah wakaf dikelola. Jadi manfaat wakaf ini adalah hasilnya. Ya, hasilnya yang pokoknya itu tetap, tapi hasilnya kemudian dimanfaatkan. Oke, sebentar. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk ekonomi, untuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Karena ini manfaat wakaf dan itu adalah berbeda dengan zakat yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran 8 asnaf itu, kalau manfaat wakaf itu bebas. Mau memberikan misalnya ya, ada anaknya orang kaya yang kemudian sekolah di luar negeri yang bagus, yang bayarannya mahal. Oke lah kita kasih
subsidi bantuan, walaupun tidak full tapi bantuan. Itu boleh. Tapi nanti yang perlu diingat adalah kita bicara masalah prioritas. Apakah walaupun halal, walaupun boleh menyerahkan kepada anak yang mau sekolah, walaupun orang tuanya mampu, itu secara etika pantas untuk diberikan atau tidak. Pada saat yang sama kita melihat apakah lain-lainnya masih ada yang lebih urgent untuk dibantu. Nah, isunya adalah itu sebetulnya. Oke, lanjut. Apa itu wakaf produktif? Nah, kita bisa lihat di ini. Nazir wajib undang-undang ini ya. Nazir wajib mengelola mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pasal 43 pengelolaan wakaf harus sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif. Produktif itu ya gampangannya adalah menghasilkan uang, itu aja. Kenapa kok kita kemudian harus menghasilkan uang? Ya tentu, karena apa? Uang itu tidak kita miliki, kita nikmati sendiri, tapi mencari uang itu tujuannya adalah untuk ekonomi sosial, sosial ekonomi kemasyarakatan. Jadi ini yang kemudian membedakan orientasi ekonomi konvensional dengan yang syariah ya. Kalau konvensional itu dia memaksimalkan raba, tapi kemudian berhenti sampai di situ dan uang itu mau dikemanakan. Tidak ada arahan, ya. Tidak ada arahan untuk expenditure-nya itu kemana. Maksudnya itu adalah ya untuk ke pemilik modal. Tapi kalau dalam ekonomi Islam, itu kita memang business as usual. Tetapi ketika kita mendapatkan profit, maka profitnya itu diberikan kepada sosial. Ya. Oke, lanjut. Wakaf produktif. Ini macam-macamnya ya. Permodalan, investasi, kemitraan. Jadi wakaf produktif itu kalau kita intinya adalah produktif itu bisa menghasilkan uang. Ya. Kalau kita ingin berwakaf tapi niatnya itu adalah untuk menghasilkan entrepreneur gitu misalnya ya, maka uang wakaf kita itu lebih baik kita berikan kepada misalnya ya BMT yang sudah punya lisensi nazir ya. Kita karena BMT itu nanti dia punya mekanisme, punya SOP untuk melihat siapakah klien ya yang cocok untuk dibiayai. Baik secara karakter ya, baik secara skill, kemampuan dan sebagainya. Maka kita berikan pada BMT saja. Kalau kita memang tidak punya kemampuan, lebih baik BMT saja, nanti BMT yang akan mengurus itu. Dan jenis yang lain untuk wakaf produktif itu agribisnis ya. Contohnya yang saya ceritakan tadi, Al-Azhar itu punya kebun ya, kebun kurma, kelapa sawit yang kemudian untuk menunjang sekolahnya ya. Layanan masyarakat, pendidikan, kesehatan ya. Layanan masyarakat ini bisa juga diproduktifkan. Jadi kita tahu sekarang pendidikan itu pendidikan mahal dan sebagainya ya. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya adalah karena pendidikan kesehatan ini adalah basic need ya. Basic need itu saya lebih cenderung melihat bahwa dia adalah atau dua sektor itu paling tidak itu adalah mauquf alaih. Pendidikan kesehatan ini menerima dana operasional untuk berlangsungnya pendidikan dan kesehatan itu dari laba dari wakaf produktif. Jadi bukan kemudian kita menarik uang dari kesehatan, walaupun faktanya ada. Sekarang ini pendidikan keislaman juga SPP-nya mahal-mahal. Dan kita tahu persis juga bahwa SPP mahal-mahal itu memang adalah kembali lagi kepada muridnya untuk kemudian mendirikan gedung yang bagus, fasilitasnya bagus dan sebagainya. Ya, itu boleh, ya. Tapi kalau saya melihatnya lebih baik kalau pendidikan dan kesehatan itu karena itu basic need, ya itu sebagai mangkuf alai saja. Kalau mau komersial itu ya sektor yang komersial, misalnya perhotelan yang bintang berapa itu wakaf, kemudian perdagangan itu wakaf dan sebagainya itu, ya. Oke. Kemudian ketentuan utama tidak boleh bertentangan dengan syariah. Oke. Wakaf produktif. Nah, kita mungkin kalau ke ini yang gambar yang saya tunjukkan ini.
umumnya kita selalu hanya melihat Zamzam Tower itu melihat jamnya ya. Padahal di situ itu ada tulisan bahasa Arabnya, itu ada kata-kata wakaf di situ. Ya, cuman mungkin perhatian kita itu terlihat hanya jamnya saja karena ya jam berapa sekarang dan sebagainya itu. Kalau kita betul-betul melihat bahasa Arabnya di situ, itu adalah tulisannya itu adalah wakaf untuk dua masjid, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Jadi operasional dari hotel itu adalah untuk itu. Nah, kalau kita lihat di sana, ini adalah suatu contoh yang ideal, ya, ideal untuk wakaf produktif. Ideal itu yang saya maksudkan adalah karena wakaf produktif ini harus less risk, ya, minimize risk. Project yang harus kalau kalau mau menggarap wakaf ya harus cari project yang resikonya kecil, itu maksud saya. Ya, ini adalah salah satunya. Mau hotel ke sebelahnya Masjidil Haram itu adalah ya sudah, itu sudah sangat strategis. Kenapa ya? Karena Masjidil Haram itu eh, didatangi ribuan bahkan puluhan ratusan ribu ya untuk bisa sholat di sana, dan mereka juga datangnya itu dari luar kota bahkan luar negeri. Mereka butuh penginapan, ya penginapan di situ ya tentunya akan sangat tinggi sekali sehingga okupansi rate-nya, tingkat huniannya itu begitu tingginya sehingga profitnya tinggi. Yang profitnya tinggi itu kemudian digunakan untuk membiayai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya kalau kita lihat, kalau kita pas di sana ya, maintenance terhadap Masjidil Haram itu kan luar biasa. Setiap hari tuh selalu ada yang ngepel ya. Kemudian lampu itu begitu nyalanya banyak sekali dan sebagainya. Dan mereka selalu, Masjidil Haram selalu melakukan pembangunan, pelebaran, baik itu melebar maupun meninggi ya, ditambah itu. Oke, nah sekarang kita masuk pada wakaf dan wabah ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita memang mungkin saya sedikit cerita dulu ya tentang wabah ini ya. Kebetulan kan orang tua saya pas kebetulan dokter dan dokter paru-paru yang memang menangani masalah ini ya. Dan beliau cerita bahwa wabah corona yang sekarang ini, COVID ini, itu sebetulnya adalah mutasi. Mutasi dari apa? Mutasi dari SARS, flu burung, yang berapa tahun yang lalu. Dan juga mutasi dari mana? Dulu itu pernah tahun 1911 apa berapa gitu ya, sekitar 20-an gitu. Itu pernah ada wabah yang kurang lebih mirip seperti ini. Itu sama, corona juga. Ya, penemunya itu, orang tua saya cerita itu, penemunya itu adalah orang Belanda yang kemudian dia mendapat penghargaan karena menemukan jenis virus ini. Ketika dia itu membuat statement ya di suatu podium gitu ya, dia mengatakan begini, ini adalah suatu virus yang akan selalu menimpa dalam durasi waktu yang cukup lama ya. Itu 1911, sekarang sudah 2000-an, hampir 100 tahun lah. Nah, ketika itu ditemukan ya, ketika pertama itu ditemukan, maka tidak hanya negara itu yang harus kemudian siap-siap, tapi semua negara itu harus siap-siap. Itu yang dikatakan oleh dokter yang dari Belanda itu. Harus siap-siap. Karena kalau tidak, itu negara yang lain juga akan kena. Dan faktanya memang terbukti sekarang. Kita tahu bahwa dalam media massa itu, corona itu mulainya di suatu pasar yang ada di Wuhan. Ya, terlepas dari itu di pasarnya atau kan soalnya di daerah Wuhan itu ada juga lab virologi yang di situ juga tersimpan virus-virusnya juga yang mungkin terlepas atau bagaimana kita tidak tahu ya, tapi yang jelas itu ada di Wuhan. Orang yang terkena virus tersebut ketika datang ke rumah sakit ya, orang rumah sakit memang tidak menyangka bahwa itu adalah virus corona karena memang kan ya tidak ada yang tahu, sehingga dokternya juga tidak pakai peralatan atau baju khusus gitu kan.
Tapi kemudian salah satu dokter di sana kan mengetahui bahwa ini adalah virus corona, mutasinya dari SARS itu. Nah, ketika dia itu mengumumkan pada kolega dan pada pemerintah, justru dia yang dikucilkan. Dikucilkan karena dianggap salah, dianggap lain-lain, akhirnya kan kemudian dia juga kena corona dan akhirnya meninggal. Dia sampai dikucilkan, padahal yang saya cerita tadi, orang Belanda yang menemukan corona tadi, ketika itu sudah ketahuan ada corona itu adalah, maka seluruh dunia itu harus segera siap-siap. Nah, ini yang kita harus ingat ya, bahwa ini nanti akan mutasi lagi nanti. Mutasi lagi, cuman kita nggak tahu kapan dan mulainya di mana. Nah, oleh karena itu, pelajaran yang sekarang itu menjadi begitu pentingnya, ya. Bagaimana kita bisa melihat ya, bahwa kalau cerita di Italia ya, Italia itu kan cepat meninggalnya. Dulu waktu awal-awal ya, sekitar sebulan yang lalu, itu kan cepat sekali meninggalnya. Sehari itu bisa 400, 500. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa cepat sekali? Bukan apa-apa. Itu meninggalnya itu karena kekurangan ventilator. Ya, ventilatornya itu kurang. Ventilator itu ya, ketika sudah dipasang di mulutnya, itu nggak bisa dilepas sampai kemudian betul-betul dia bisa bernafas dengan normal. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ventilator itu kan dipakai kalau orang gagal napas. Jadi kalau orang itu selama dia gagal napas terus, ventilator itu harus terus nancap di mulutnya. Kalau ditarik, meninggal dia. Ya, meninggal. Nah, karena di Italia itu begitu banyaknya, sehingga ngantri ventilator itu udah full capacity, itu udah pakai semua, ya keburu meninggal. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa wabah itu terjadinya adalah cepat dan dahsyat. Kalau kita tidak siap, maka ya sudah, kita akan banyak yang meninggal. Nah, cepat dan dahsyat inilah yang kemudian kita itu harus siap-siap dengan fasilitasnya. Memang ini sangat berbiaya ini. Kenapa? Coba bayangkan ya, wabah itu terjadinya 100 tahun sekali, apa mungkin 2 kali. Terus dalam waktu itu tuh terjadinya ya, dalam waktu 100 tahun itu hanya 2 kali. Tetapi kalau itu terjadi, kita harus menyiapkan ya bed untuk rumah sakit itu ribuan. Tapi kalau wabah itu sudah tidak ada lagi, bed itu mau dipakai apa ya, Pak? Kan nganggur begitu saja kan, orang yang sakit oke lah dipakai, tapi apa iya sebanyak ketika wabah berlangsung? Kan ya tidak. Nah, itu yang kemudian ini memang kalau dari kita melihat dari sisi kacamata biaya, itu cost center mendirikan rumah sakit itu. Tapi memang harus dilaksanakan, kalau tidak ya semakin banyak orang yang meninggal. Kalau kawan-kawan ngelihat di Wuhan itu kan segera mereka mendirikan rumah sakit. Anda tahu ya, Cina itu menyiapkan 20.000 triliun rupiah untuk penanganan COVID di Cina-nya. 20.000 triliun. Itu kan sesuatu yang luar biasa. APBN Indonesia itu nggak sampai 10.000. Ini kalau 20.000 itu kan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya apa? Rumah sakit itu bisa segera terlaksana karena dananya banyak sekali di sana. Dan saya pikir kenapa ya mereka kok baru sekarang bikin rumah sakit, kok nggak dulu-dulu? Ya dulu-dulu sudah bikin rumah sakit. Tapi yang sekarang-sekarang ini kenapa kok baru dibangun sekarang? Tapi ternyata juga pembangunannya sangat cepat, dan ketika sudah dibangun, kemudian bednya juga sudah ada banyak, ya. Dan pasien COVID ternyata belum selesai. Jadi akhirnya terpakai, dan akhirnya rumah sakitnya itu tidak percuma untuk dibuat, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian penting menjadi suatu pelajaran bagi kita, bahwa kita itu memang harus punya uang banyak, seperti halnya Cina. Cina itu punya uang banyak sekali, sehingga mudah dia kalau misalnya langsung kita buat rumah sakit, mudah sekali. Nah, uang banyak ini dari mana? Nah, ini yang uang banyak ini yang kemudian kita harus pikirkan dari mana, bentuknya seperti apa, ya, dan sebagainya. Maka itu wakaf itu menjadi sangat penting. Nah, penanganan wabah yang paling urgent itu adalah perihal masalah ekonomi, terutama adalah basic need, yaitu pangan, dan juga kesehatan. Sebenarnya kesehatan nomor 1. Kenapa?
kesehatan ini jangan dimaknai hanya orang-orang yang terkena virusnya. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah kesehatan dari dokternya. Dokter itu jumlahnya sedikit. Makanya harus betul-betul diamankan dokternya itu jangan sampai kena virus yang kemudian akan menyebabkan dokternya meninggal. Nah, kalau dokternya meninggal tuh siapa yang akan menangani pasiennya? Jadi fokus pertama kita itu kesehatan, tapi fokus yang urgent yang sekarang harus dipastikan itu adalah bagaimana dokternya harus diselamatkan dulu. Diselamatkan dalam arti dikasih fasilitas SOP yang betul-betul sesuai untuk penanganan virus ini. Kalau dia harus pakai baju, maka dia harus pakai baju khusus yang memang untuk menangani. Nah, itu dulu ya. Baru kemudian untuk kesehatan yang lain itu adalah untuk misalnya ya bisa rumah sakit, misalnya dan sebagainya nanti ada di bawahnya ya. Pangan ini adalah sebetulnya karena dampaknya, karena orang itu kemudian tidak bisa berjualan, physical distancing. Jadi beda ya social distancing sama physical distancing. Yang kita fokuskan sebenarnya adalah physical distancing, bukan social distancing. Fisik, jadi kita secara fisik jangan berdekatan, itu aja yang harus kita tekankan. Bukan social distancing. Kalau social distancing kan berarti kita tidak saling menyapa. Ya, ini yang sekarang kita lakukan, ini adalah social distancing-nya yang sangat dekat sekali. Ya, kenapa? Karena kita berkomunikasi. Kalau social distancing yang sangat jauh ya itu artinya kita nggak ngomong-ngomongan, nggak silaturahim gitu loh. Yang kita tekankan tuh physical distancing ya. Itu yang harus ada jaraknya. Oke, wakaf dalam penanganan wabah ada jangka pendek, jangka panjang, donasi. Nah ini ada jangka pendek dan ada jangka panjang ya, donasi wakaf produktif ya. Kalau yang jangka pendek itu memang tadi yang saya bilang bahwa sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang penanganan kesehatan ya, itu eh, banyak instrumen dalam Islam yang bisa dipakai. Ada sedekah, ada zakat, ada wakaf, dan masing-masing ada peruntukannya. Kalau mau jangka pendek itu bisa donasi wakaf atau bahkan bisa juga sedekah atau mungkin zakat karena mungkin dokter-dokter itu adalah masuk dalam kalau saya ya asnaf fisabilillah karena dia menolong orang yang mau mati karena gagal nafas. Sehingga dia itu berhak untuk kemudian dapat zakat untuk dibelikan misalnya baju APD gitu ya dan lain sebagainya. Donasi wakaf itu bisa juga diberikan kayak misalnya ventilator atau misalnya bed dan sebagainya yang sifatnya itu adalah bisa di-maintain ya. Tinggal nanti tata kelolanya bagaimana. Nah, itu yang memang harus kita harus hati-hati karena ini wakaf ya harus di-maintain. Kalau jangka panjang yang tadi saya bilang, jangka panjang itu kita tidak hanya ngurus yang sekarang ada tapi juga kita ngurus yang bagaimana 5-10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, yaitu kita bisa mendirikan fasilitas-fasilitas kesehatan yang berbasis wakaf gitu ya. Nah ini wakaf ventilator contohnya ya untuk pernafasan pasien. Terus Corona ACT luncurkan layanan antar pangan gratis. Nah ini bisa jadi ini nah khusus ACT ini saya apresiasi ya karena ACT itu memang cepat sekali dan strategi mereka dalam menghimpun wakaf itu luar biasa karena mereka tidak mengandalkan wakaf uang tapi yang mereka andalkan itu adalah wakaf saham. Sehingga kalau wakaf saham itu dividen itu langsung dia akan terima, langsung bisa dibagikan. Ya. Jadi strategi mereka itu adalah mereka menarik orang-orang yang mau berwakaf saham, sahamnya tidak boleh dijual, tapi ketika kemudian saham tersebut ada dividennya, maka dividen itu di ACT akan terima, yang langsung bisa dibagikan karena uang yang diterima itu bukan wakafnya, yang wakaf itu sahamnya, sehingga uang yang dividen yang diterima itu bisa langsung diberikan untuk layanan gratis dan sebagainya. Bahkan Pak Imam Sabtono yang handle masalah ACT itu luar biasa. Beliau pernah bercerita bahwa beliau ingin membangun tower ya, tower yang atasnya itu adalah helipad dan towernya itu bukan diisi sepanjang kantoran gitu bukan, tapi diisi kitchen untuk masak.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau ada wabah, kalau ada banjir, ada gempa, ada apa, itu tower itu bisa segera memasak dengan apa, makanan yang sangat banyak, menghasilkan makanan yang sangat banyak banyak gitu ya. Langsung kemudian dinaikkan helikopter, langsung diterbangkan kepada daerah yang terkena wabah tersebut. Sehingga masyarakat yang terkena wabah itu pada hari itu ya, itu bisa langsung tetap dia bisa makan tanpa memasak dulu. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Wakaf dan ekonomi pasca wabah ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan apa yang sekarang, tapi kita juga memikirkan bagaimana kemudian wakaf ini bisa berkembang, yang tujuannya itu adalah nanti-nantinya kita bisa meringankan beban pemerintah. Karena apa yang kita lakukan dengan wakaf ini membantu kehidupan sosial ekonomi, overlap dengan tugas-tugas pemerintah. Ya, sehingga tugas pemerintah bisa menjadi ringan ya, dan penghematan-penghematan yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu bisa digunakan untuk yang lain. Penguatan sistem kesehatan, pemulihan, ya, pembukaan layanan pendidikan, ketahanan pangan, ini semua adalah yang harus dipikirkan bagaimana wakaf itu bisa melayani ini semua. Nah, ini tulisan saya dengan istri saya, suku link wakaf dan kesehatan. Jadi memang di Indonesia itu ada dua ya, yang kadang-kadang orang kalau nggak ini bingung membedakan. Ada suku link wakaf, ada wakaf link suku gitu ya. Kalau wakaf link suku itu adalah CWLS, yaitu dari pemerintah. Ya, jadi BWI, lembaga wakaf itu mengumpulkan cash wakaf, terus cash wakafnya diberikan kepada BWI. BWI nanti kalau sudah ngumpul 50 miliar akan beli saham yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, ya. Jadi BWI yang beli, ya. Uangnya adalah uang dari cash wakaf. Terus kemudian CWLS itu, suku itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dibeli sama BWI. Jadi yang BWI beli itu adalah suku, ya. Nah, ketika 50 miliar itu diterima oleh Kementerian Keuangan, itu kemudian diproduktifkan, kemudian hasilnya itu adalah untuk sosial dan juga untuk investor tentunya. Nah, itu CWLS. Kalau suku link wakaf itu adalah sebetulnya ini mirip sama Zam-Zam Tower yang tadi saya tunjukkan tadi, yaitu tanah wakaf kosong yang kemudian dikeluarkan suku atas tanah tersebut untuk membiayai tanah wakaf tersebut. Ya. Wakaf untuk pesantren, ini kita tahu bahwa pesantren itu banyak tanah wakaf kosong, dan pesantren itu kan sudah captive market. Captive market itu artinya ya kita mau jualan, misalnya pesantren itu mau mendirikan hotel gitu ya. Saya pas beberapa tahun yang lalu ya, ke salah satu pesantren yang cukup besar gitu ya. Saya tanyain, orang tua santri itu rutin mengunjunginya, frekuensinya gimana? Oh, hampir setiap hari Pak, gantian setiap hari. Mereka tinggal di mana? Oh, pokoknya mereka datang ke sini itu mobilnya itu tikar gitu ya. Nanti kalau malam dia tidur di mana-mana di atas tikar itu. Kenapa seperti itu? Ya karena di situ tidak ada motel atau rumah singgah dan sebagainya. Coba di situ ada hotel sederhana bintang 2. Mereka saya yakin tidak ada masalah untuk tinggal di sana. Sehingga itu captive market. Nah, itu di atas tanah wakaf dan atau kita berwakaf untuk pembangunan hotel untuk keluarga santri yang mau mengunjungi anaknya dan sebagainya, itu sangat sekali ini sekali ya. Wakaf juga bisa untuk pengendalian harga daging. Ini yang saya contohkan di koran ini, bagaimana terutama adalah untuk kita penciptaan supply daging sehingga kemudian daging itu bisa lebih murah ya. Wakaf untuk daerah 3T, nanti mungkin bisa dibaca di ini ya, di Republika. Wakaf dan Abadi Utsman bin Affan ya, kalau kita tahu sumurnya Utsman itu sampai sekarang masih ada ya, sampai sekarang masih ada, dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Ini ada ya, jadi sekarang wakaf ini sudah mulai berkembang ya, tapi memang kita masih belum melihat ya
Ada beberapa contoh ya pilot project yang cukup berhasil, tapi sampai Zam-Zam Tower itu kita belum ada. Ya, marilah itu tugas kita, bagaimana untuk bisa sosialisasi dan lain sebagainya agar wakaf ini bisa berkembang. Mungkin itu saja. Jazakumullah khairan khazil. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Mas Agas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Radit. Alhamdulillah sangat bagus sekali untuk mampu memetakan ya bagaimana gambaran wakaf itu mampu berperan di tengah wabah. Yang saya garis bawahi tadi adalah bahwa kita bisa ada jangka panjang dan pendek terkait mauquf alahi langsung itu sendiri, kepada dokter ya kan, terus kepada sistem penguatan sistem kesehatan dalam bentuk alat-alatnya, rumah sakitnya atau seperti apa dan lain sebagainya. Nah, tentu ini tantangan besar yang mana pekerjaan ini itu sebenarnya juga pekerjaan pemerintah. Kita mengerjakan kerja negara dan apa yang kita lakukan umumnya overlap itu kan kurang bagus ya, tapi justru kalau sekarang saat ini adalah overlap itu justru untuk membantu pemerintah kita untuk bisa segera mengatasi wabah ini. Otomatis kerja pemerintah lebih ringan. Dan semoga pemerintah juga mendukung dengan adanya gerakan bersama masyarakat ini. Kemudian pemerintah itu juga dengan kebijakan-kebijakan yang pro gitu ya, dan lain sebagainya. Ini tentu konteksnya akan lebih lebar lagi. Baik, kita kembali ke teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan.